Selamat siang, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya akan membuat tugas penjaskes mengenai penjelasan tentang seks bebas yang terjadi di kepada remaja-remaja di saat ini ya. Jadi kita langsung mulai aja. Nama saya Marcelino Nathanael dari kelas SMK 10 Damasavana dengan mapel penjaskes. Kita mulai dari pengertian seks bebas terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu seks bebas dan apa gitu maksudnya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan seks bebas itu merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan suci. Maksudnya, kayak remaja-remaja sekarang kan memiliki pergaulan yang sangat-sangat memprihatinkan. Banyak yang contohnya yang seperti kayak narkoba, seperti kayak mengajak-mengajak minuman, dan lebih parahnya lagi jika mereka masuk ke dalam pergaulan yang namanya ya seks bebas ini. Dan ya salah satu yang dirugikan adalah wanitanya, karena wanita tersebut yang sudah melakukan hal tersebut akan hamil, yang mau nggak mau ya anak tersebut harus dilahirkan juga. Dan sebenarnya tidak boleh untuk melakukan segala cara untuk memusnahkan bayi tersebut untuk menutupi aib. Oke, saya lanjut lagi ke dampaknya. Nah, ini adalah dampaknya. Jadi seks bebas ini merupakan perilaku atau perbuatan yang sangat melanggar ajaran agama yang seharusnya. Dampak dari seks bebas ini adalah satu, itu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini udah pasti banget sih, karena ya remaja-remaja sekarang yang harusnya bermain, belajar gitu loh, malah harus mengurusi beban yang lebih berat lagi gitu. Terus yang kedua ada aborsi. Aborsi ini maksudnya kayak pengguguran bayi yang mereka nggak mau gitu loh. Jadi cara ini sebenarnya cara yang nggak benar sama sekali untuk mengakhiri atau untuk menutupi aib seseorang. Dan yang ketiga itu ada pernikahan dini, ya pernikahan di usia muda karena ya ada sesuatu alasan yang emang harus ditutupi seperti itu. Lanjut. Dan ya ini penjelasannya, kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah maksudnya ya seperti tadi, kehamilan yang emang dari remaja itu nggak mau. Jadi kayak mereka cuma mau bersenang-senang aja, tetapi tidak memikirkan kedepannya seperti apa gitu. Makanya di sini penjelasannya hubungan seksual seringkali disalah mengertikan oleh kaum remaja. Yap, banyak remaja yang salah mengartikan ini ya. Jadi ya dampaknya ya udah banyak gitu bagi para remaja yang udah ngelakuin hal ini. Mereka menganggap pada saat mereka melakukan hal itu mereka akan merasa puas dan karena hasrat mereka, keinginan mereka tercapai. Tapi apa dampaknya? Banyak wanita yang hamil tapi seusianya yang harus belajar bermain malah mendapatkan beban tanggungan yang lebih berat lagi. Nah, tadi yang saya bilang, jadi ya ketika di usia remaja ini mereka itu kayak bermain, belajar, ya mereka harus menanggung beban yang lebih berat lagi gitu. Sehingga kehamilan tidak diinginkan diartikan hubungan di luar pernikahan atau di bawah usia yang dilandasi dengan hasrat dan keinginan masing-masing tanpa memikirkan dampak ke depannya. Jadi kayak mereka itu memikirkan hasrat mereka aja nih, kayak hasrat udah terpuaskan, udah tercapai, tapi mereka nggak tahu dampak setelah melakukan hal itu apa gitu. Next ke dampak yang kedua, aborsi. Seperti yang dibilang tadi, aborsi adalah proses pengguguran kandungan secara paksa yang menyebabkan meninggalnya makhluk hidup baru di dalam janinnya. Nah, pengguguran ini tuh bisa apa? Bisa mungkin pakai kayak racun atau kayak minuman dia untuk menggugurkan bayi, mungkin kayak nanas yang asem. Nah, itu yang bisa menyebabkan ya kandungannya hilang gitu loh. Serta membunuh bayinya juga, si calon bayi ini gitu. Ya aborsi ini banyak dilakukan oleh para remaja wanita yang tidak mau aibnya terbongkar sehingga mereka melakukan cara yang tidak dibenarkan ini. Ya kebanyakan setelah mereka melakukan, setelah mereka juga hamil, nah kebanyakan wanita remaja tuh melakukan hal ini untuk menutupi aib mereka. Jadi kita langsung saja yang selanjutnya, dampak yang ketiga. Nah, dampak yang ketiga ini adalah pernikahan dini, yang seperti yang tadi saya bilang, maksudnya pernikahan dini itu kayak pernikahan yang emang nggak seharusnya dilakukan seusia sekarang, tapi ya dilakukan karena suatu hasrat yang
memang dari masing-masing kedua orang tersebut itu ya sama, sehingga mereka tidak memikirkan dampak ke depannya ya, dan terjadilah pernikahan dini ini. Makanya diartikan remaja yang melakukan hubungan seks bebas akan mendapatkan banyak dampak buruk. Salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di usia remaja karena dampak dari seks bebas yang mengharuskan mereka menikah di usia muda untuk menutupi aib masing-masing dari remaja tersebut. Remaja yang seharusnya masih merasakan dunia bersenang-senang, bermain, belajar telah dirusak oleh adanya perilaku seks bebas yang mengharuskan mereka melakukan rumah tangga di usia yang sangat muda. Dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai seks bebas kali ini. Saya akhirin. Jika terdapat salah kata dan salah-salah bicara, mohon maaf. Saya akhirin dan namo buddhaya.